Pernahkah kalian melihat adonan semen sebagai perekat batu bata? Adonan tersebut berfungsi untuk merekatkan tumpukan batu bata dalam proses pembuatan dinding bangunan. Tekstur dari adonan semen tidak boleh terlalu encer ataupun terlalu kental. Oleh karena itu, harus diperoleh adonan semen dengan tekstur yang tepat saat mencampurkan semen dengan air, sehingga dapat merekatkan tumpukan batu bata dengan kuat. Hal yang sama juga berlaku untuk reaksi kimia. Untuk menghasilkan suatu senyawa, jumlah zat reaktan yang digunakan harus dapat ditentukan dengan sesuai. Menentukan jumlah zat reaktan yang digunakan dalam reaksi kimia dapat dihitung dengan konsep mol. Apakah kalian mengetahui bagaimana penggunaan konsep mol dalam penghitungan kimia? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Dalam suatu reaksi kimia, semen dan air disebut sebagai reaktan, dan adonan semen adalah produknya. Jika salah satu komposisi reaktan tidak sesuai, misalnya jumlah air yang terlalu banyak, akan dihasilkan adonan semen dengan tekstur yang terlalu encer. Adonan semen seperti itu tidak dapat merekatkan batu bata dengan kuat, sehingga menghasilkan dinding yang rapuh. Pada dasarnya, jumlah air yang diperlukan untuk proses pelarutan semen adalah sekitar 35% dari berat semennya. Penambahan jumlah air secara berlebih akan mengurangi kekuatan adonan semen. Akibatnya, adonan semen menjadi kurang kuat untuk merekatkan tumpukan batu bata. Oleh karena itu, penentuan jumlah zat reaktan yang tepat menjadi kunci penting terbentuknya zat produk yang diinginkan. Semen tersusun atas senyawa trikalsium silikat. Ketika ditambahkan air, semen akan membentuk adonan seperti pasta yang akan mengeras dalam beberapa jam. Adonan semen yang mengeras tersebut menghasilkan senyawa hidrat dari trikalsium silikat dan kalsium hidroksida, serta melepaskan kalor. Adapun persamaan reaksi yang terjadi ketika semen dicampurkan dengan air adalah sebagai berikut. Jika kita perhatikan, persamaan reaksi kimia tersebut adalah persamaan reaksi kimia yang setara. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah atom-atom penyusun zat di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom penyusun zat di ruas kanan. Penyetaraan persamaan reaksi kimia. Suatu persamaan reaksi kimia yang setara dapat diperoleh dengan pengukuran massa dari tiap-tiap zat yang bereaksi. Pengukuran massa tersebut harus memenuhi hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Anthony Lavoisier. Hukum ini menyatakan bahwa dalam reaksi kimia pada sistem tertutup, tidak terjadi perubahan massa zat, sehingga massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persamaan reaksi yang setara harus memenuhi hukum kekekalan massa. Zat-zat kimia yang mengalami reaksi kimia harus memenuhi hukum Proust dan Dalton. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk senyawa selalu tetap. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda menyatakan bahwa jika dua unsur yang berbeda membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa dari suatu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jika massa unsur lainnya dibuat tetap. Adapun untuk menyatakan suatu persamaan reaksi, kita dapat memanfaatkan hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Hukum Gay-Lussac menyatakan jika suatu reaksi kimia terjadi dalam kondisi suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas prereaksi dan gas hasil reaksi adalah bilangan bulat dan sederhana. Hipotesis Avogadro menyatakan bahwa dalam kondisi suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama mengandung jumlah partikel yang sama.
stoikiometri. Dengan memanfaatkan hukum kekekalan massa dari Lavoisier, hukum perbandingan tetap dari Proust, hukum perbandingan berganda dari Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro, kita dapat melakukan penghitungan dalam reaksi kimia. Penghitungan ini disebut sebagai stoikiometri. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikion, yang artinya unsur, dan metrin, yang artinya mengukur. Dengan demikian, stoikiometri adalah penghitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Dalam ilmu kimia, terdapat 3 jenis stoikiometri, yaitu stoikiometri reaksi, stoikiometri komposisi atau senyawa, dan stoikiometri gas. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi adalah cabang ilmu kimia yang membahas hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri berhubungan erat dengan penghitungan koefisien reaksi. Koefisien reaksi adalah angka yang dituliskan di depan rumus kimia suatu zat yang menyatakan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari hubungan antara mol dan koefisien reaksi. Pada kondisi suhu dan tekanannya sama, mol zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia sama dengan koefisien reaksinya dalam persamaan reaksi kimia yang setara. Oleh karena itu, dengan menyetarakan persamaan reaksi kimia, kita dapat mengetahui jumlah mol zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Penggunaan konsep mol dalam penghitungan kimia. Terdapat 4 tahap penggunaan konsep mol dalam stoikiometri reaksi. Tahap pertama, menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan mengubah angka koefisien reaksi. Angka koefisien reaksi adalah angka yang dituliskan di depan rumus kimia. Tahap kedua, mengubah satuan-satuan zat yang diketahui menjadi satuan mol. Apabila satuan zat yang diketahui berada dalam satuan gram, liter, atau jumlah partikel, satuan tersebut harus dikonversi menjadi bentuk molnya dengan rumus-rumus yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Secara singkat, konversi satuan zat dalam mol dapat dilihat dalam infografik berikut ini. Tahap ketiga, menentukan jumlah mol zat berdasarkan perbandingan koefisien reaksi dari persamaan reaksi kimia yang setara. Jumlah mol zat yang ingin direaksikan dapat ditentukan berdasarkan perbandingan koefisien reaksi. Perbandingan koefisien reaksi yang digunakan adalah perbandingan koefisien reaksi dari persamaan reaksi yang setara. Contohnya, dalam persamaan reaksi yang setara antara gas etana dan gas oksigen yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air sebagai berikut. Perbandingan jumlah mol dari setiap zat yang terlibat dalam reaksi berdasarkan perbandingan koefisien reaksinya adalah 2 banding 7 banding 4 banding 6. Jika zat yang sudah diketahui jumlah molnya adalah gas oksigen dan jumlah mol zat yang ingin ditentukan molnya adalah gas karbon dioksida, untuk menentukan jumlah mol zat gas karbon dioksida dapat dilakukan dengan perbandingan jumlah mol zat terhadap koefisien reaksinya, yaitu sebagai berikut ini. Perbandingan mol gas karbon dioksida terhadap mol gas oksigen sama dengan perbandingan koefisien reaksi gas karbon dioksida terhadap koefisien reaksi gas oksigen. Dengan mengubah suku persamaan mol gas oksigen ke ruas kanan, diperoleh rumus untuk mol gas karbon dioksida sebagai berikut. Mol gas karbon dioksida sama dengan koefisien reaksi gas karbon dioksida dibagi koefisien reaksi gas oksigen dikali mol gas oksigen. Tahap keempat, mengonversi satuan mol zat yang diperoleh pada tahap ketiga menjadi satuan gram, jumlah partikel,
atau liter. Untuk mengonversi satuan mol menjadi satuan lainnya, kita dapat menggunakan rumus-rumus yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Secara singkat, konversi satuan mol menjadi satuan lainnya dapat dilihat dalam infografik berikut ini. Untuk memahami penggunaan konsep mol dalam penghitungan kimia, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal. Sebanyak 2,7 gram aluminium bereaksi dengan larutan tembaga sulfat sehingga menghasilkan larutan aluminium sulfat dan endapan tembaga. Adapun persamaan reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Hitunglah massa tembaga yang diendapkan. Diketahui, massa atom relatif aluminium adalah 27 gram per mol, dan massa atom relatif tembaga adalah 63,5 gram per mol. Jawab, menentukan massa tembaga yang diendapkan dari reaksi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut. Tahap pertama, menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi. Persamaan reaksi kimia tersebut sudah setara. Karena jumlah atom-atom dari zat reaktan yang berada di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom dari zat produk di ruas kanan. Tahap kedua, mengubah massa aluminium menjadi bentuk molnya. Mol aluminium sama dengan massa aluminium dibagi massa atom relatif aluminium. 2,7 gram dibagi 27 gram per mol. Hasilnya adalah 0,1 mol. Dengan demikian, mol aluminium adalah 0,1 mol. Tahap ketiga, menentukan mol tembaga yang terendap menggunakan perbandingan koefisien reaksi dari persamaan reaksi yang telah setara. Berdasarkan persamaan reaksinya, koefisien reaksi aluminium adalah 2, dan tembaga adalah 3. Oleh karena itu, mol tembaga dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Mol tembaga sama dengan koefisien reaksi tembaga dibagi koefisien reaksi aluminium dikali mol aluminium. 3/2 dikali 0,1 mol. Hasilnya adalah 0,15 mol. Dengan demikian, mol tembaga adalah 0,15 mol. Tahap keempat, mengonversi mol tembaga yang telah diperoleh pada tahap ketiga menjadi satuan gram, sehingga dapat diketahui massa dari tembaga. Massa tembaga sama dengan mol tembaga dikali massa atom relatif tembaga. 0,15 mol dikali 63,5 gram per mol. Hasilnya adalah 9,525 gram. Dengan demikian, massa tembaga yang mengendap dalam reaksi tersebut adalah 9,525 gram. Selanjutnya, kita akan mempelajari stoikiometri reaksi dalam larutan. Reaksi-reaksi dalam senyawa kimia tidak hanya melibatkan zat dalam fasa padat dan gas, tetapi juga melibatkan fasa larutan. Larutan terdiri atas zat pelarut dan zat pelarut. Banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan dapat diketahui jika volume dan konsentrasi larutan telah diketahui. Oleh karena itu, stoikiometri reaksi dalam larutan dapat dihitung dengan dua cara, yaitu stoikiometri sederhana dan stoikiometri dengan reaksi pembatas. Pertama, stoikiometri sederhana adalah stoikiometri reaksi dalam larutan yang salah satu zatnya dapat ditentukan melalui konsep mol. Tahap penghitungan stoikiometri sederhana sama dengan tahapan penghitungan stoikiometri reaksi. Untuk lebih memahami stoikiometri sederhana, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, hitunglah volume larutan natrium hidroksida yang dibutuhkan untuk mengendapkan ion magnesium yang terdapat dalam 0,1 liter
larutan magnesium klorida? Jawab, menentukan volume natrium hidroksida yang dibutuhkan dalam reaksi dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi. Persamaan reaksi kimia tersebut sudah setara, karena jumlah atom-atom dari zat reaktan yang berada di sebelah kiri sama dengan jumlah atom-atom dari zat produk yang berada di ruas kanan. Tahap kedua, menentukan mol magnesium klorida. Mol magnesium klorida sama dengan molaritas magnesium klorida dikali volume magnesium klorida. 0,1 mol per liter dikali 0,1 liter. Hasilnya adalah 0,01 mol. Dengan demikian, mol magnesium klorida adalah 0,01 mol. Tahap ketiga, menentukan jumlah mol natrium hidroksida dengan perbandingan koefisien reaksi dari persamaan reaksi yang telah setara. Berdasarkan persamaan reaksinya, koefisien reaksi magnesium klorida adalah 1, dan natrium hidroksida adalah 2. Oleh karena itu, mol natrium hidroksida dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Mol natrium hidroksida sama dengan koefisien reaksi natrium hidroksida dibagi koefisien reaksi magnesium klorida dikali mol magnesium klorida. 2 mol dibagi 1 mol dikali 0,01 mol. Hasilnya adalah 0,02 mol. Dengan demikian, mol dari natrium hidroksida adalah 0,02 mol. Tahap keempat, mengonversi mol natrium hidroksida menjadi volumenya. Volume natrium hidroksida sama dengan mol natrium hidroksida dibagi molaritas natrium hidroksida. 0,02 mol dibagi 0,1 mol per liter. Hasilnya adalah 0,2 liter atau sama dengan 200 ml. Dengan demikian, volume natrium hidroksida 0,1 mol per liter yang terlibat dalam reaksi adalah 200 ml. Kedua, stoikiometri dengan pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas adalah zat reaktan yang habis digunakan terlebih dahulu dalam persamaan reaksi kimia. Keberadaan pereaksi pembatas mempermudah kita untuk menentukan durasi atau waktu reaksi dan jumlah produk yang akan dihasilkan. Ketika jumlah salah satu zat reaksi atau reaktan dalam suatu reaksi kimia lebih sedikit dibandingkan zat preaksi lainnya, zat tersebut akan berperan sebagai pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas ini akan mengontrol jumlah zat produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan pereaksi pembatas dalam suatu penghitungan kimia sangat diperlukan. Pereaksi pembatas dalam suatu persamaan reaksi dapat diketahui dengan menghitung faktor pengali. Faktor pengali adalah perbandingan mol zat preaksi terhadap koefisien reaksinya. Nilai faktor pengali terkecil menunjukkan bahwa zat preaksi tersebut berperan sebagai pereaksi pembatas. Pembahasan lebih lanjut mengenai pereaksi pembatas akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Tahap-tahap penghitungan stoikiometri dengan pereaksi pembatas adalah sebagai berikut. Tahap pertama, menuliskan persamaan reaksi yang setara. Tahap kedua, menentukan mol zat yang diketahui. Tahap ketiga, membandingkan jumlah mol zat-zat preaksi dengan koefisien reaksinya, sehingga diketahui faktor pengali yang digunakan. Pereaksi pembatas adalah zat dengan faktor pengali yang paling kecil. Tahap keempat, menentukan mol zat yang ditanyakan dengan memanfaatkan koefisien pereaksi pembatas yang telah diketahui pada tahap ketiga.
Untuk lebih memahami stoikiometri dengan reaksi pembatas, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal. Sebanyak 0,1 liter larutan kalium iodida 1 molar direaksikan dengan 0,075 liter larutan timbal nitrat 1 molar, sehingga menghasilkan endapan timbal iodida dan larutan kalium nitrat dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Hitunglah massa endapan timbal iodida yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Diketahui, massa molekul relatif timbal iodida adalah 461 gram per mol. Jawab, menentukan massa timbal iodida yang terbentuk dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, menyetarakan persamaan reaksi. Persamaan reaksi tersebut belum setara, karena jumlah atom-atom penyusun zat di ruas kiri tidak sama dengan jumlah atom-atom penyusun zat di ruas kanan. Oleh karena itu, kita perlu menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Adapun penyetaraan persamaan reaksi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah atom iodin di ruas kanan dan di ruas kiri belum setara. Jumlah atom iodin di ruas kanan adalah 2, dan di ruas kiri adalah 1. Untuk menyetarakan jumlah atom iodin, kita dapat mengubah koefisien reaksi kalium iodida menjadi 2, dengan menambahkan angka 2 di depan rumus kimia kalium iodida sebagai berikut. Penyetaraan ini mengakibatkan jumlah atom kalium di ruas kiri dan di ruas kanan menjadi belum setara. Jumlah atom kalium di ruas kiri adalah 2, dan di ruas kanan adalah 1. Untuk menyetarakan jumlah atom kalium, kita dapat mengubah koefisien reaksi kalium nitrat menjadi 2, dengan menambahkan angka 2 di depan rumus kimia kalium nitrat, sebagai berikut ini. Dengan demikian, kita akan memperoleh persamaan reaksi yang sudah setara. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah atom-atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, koefisien reaksi untuk kalium iodida adalah 2. Timbal nitrat adalah 1. Timbal iodida adalah 1. Dan kalium nitrat adalah 2. Tahap kedua, menentukan mol kalium iodida dan timbal nitrat. Mol kalium iodida sama dengan molaritas kalium iodida dikali volume kalium iodida. 1 molar dikali 0,1 liter. Hasilnya adalah 0,1 mol. Dengan demikian, mol dari kalium iodida adalah 0,1 mol. Mol timbal nitrat sama dengan molaritas timbal nitrat dikali volume timbal nitrat. 1 molar dikali 0,075 liter. Hasilnya adalah 0,075 mol. Dengan demikian, mol dari timbal nitrat adalah 0,075 mol. Tahap ketiga, menentukan zat yang berperan sebagai reaksi pembatas dengan menentukan nilai faktor pengali terkecil. Faktor pengali diperoleh dari perbandingan mol zat reaksi, yaitu kalium iodida dan timbal nitrat. Pada keadaan mula-mula, dengan koefisien reaksinya dalam persamaan reaksi kimia yang setara. Berdasarkan persamaan reaksi kimia yang sudah setara, koefisien reaksi dari kalium iodida adalah 2, dan koefisien reaksi dari timbal nitrat adalah 1. Karena koefisien reaksi menyatakan banyaknya mol zat yang bereaksi secara stoikiometri, kita dapat menambahkan satuan mol pada tiap koefisien reaksinya. Faktor pengali dari kalium iodida sama dengan mol kalium iodida dibagi koefisien reaksi kalium iodida. 0,1 mol dibagi 2 mol. Hasilnya adalah 0,05. Dengan demikian, faktor pengali
dari kalium iodida adalah 0,05. Faktor pengalih dari timbal nitrat sama dengan mol timbal nitrat dibagi koefisien reaksi timbal nitrat. 0,075 mol dibagi 1 mol. Hasilnya adalah 0,075. Dengan demikian, faktor pengalih dari timbal nitrat adalah 0,075. Faktor pengalih dari kalium iodida adalah yang paling kecil, sehingga reaksi pembatas dalam persamaan reaksi ini adalah kalium iodida. Tahap keempat, menentukan mol timbal iodida dengan memanfaatkan koefisien reaksi dari reaksi pembatas. Mol timbal iodida sama dengan koefisien reaksi timbal iodida dibagi koefisien reaksi kalium iodida dikali mol kalium iodida. 1 dibagi 2 dikali 0,1 mol. Hasilnya adalah 0,05 mol. Dengan demikian, mol dari timbal iodida adalah 0,05 mol. Setelah mol timbal iodida diketahui, massa timbal iodida dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Massa timbal iodida sama dengan mol timbal iodida dikali massa molekul relatif timbal iodida. 0,05 mol dikali 461 gram per mol. Hasilnya adalah 23,05 gram. Dengan demikian, massa endapan timbal iodida yang terbentuk dalam reaksi tersebut adalah 23,05 gram. Jadi, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, stoikiometri reaksi adalah cabang ilmu kimia yang membahas hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Kedua, secara kuantitatif, stoikiometri berhubungan erat dengan penghitungan terhadap koefisien reaksi dalam menentukan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi. Ketiga, penghitungan reaktan atau produk dalam suatu persamaan reaksi kimia dapat dilakukan menggunakan konsep mol. Keempat, tahapan-tahapan penggunaan konsep mol dalam penghitungan stoikiometri reaksi adalah sebagai berikut. Kelima, stoikiometri reaksi dalam larutan dibedakan menjadi stoikiometri sederhana dan stoikiometri dengan reaksi pembatas. Keenam, reaksi pembatas adalah zat reaktan yang habis digunakan terlebih dahulu dalam persamaan reaksi kimia yang dapat diketahui dengan menentukan faktor pengalih. Ketujuh, faktor pengalih dari suatu reaksi pembatas diperoleh dengan membagi mol zat reaktan dengan koefisien reaksinya. Dan kedelapan, nilai faktor pengalih terkecil menunjukkan bahwa reaktan tersebut berperan sebagai reaksi pembatas.